Gak ada toleransi, jadi kalau ada yang berusaha keluar dari barisan atau melawan, hukumannya langsung deder. Semua orang di sana itu kurus, kering, kelaparan, dan bahkan ada yang makan tikus buat bertahan hidup. Jadi seperti yang kita tahu, Squid Games adalah series drama dari Korea Selatan bergenre survival dan thriller. Drama ini nyeritain tentang sekelompok orang yang ada masalah finansial dan kelilit utang. Mereka akhirnya diajak ke suatu tempat untuk main semacam permainan anak kecil, tapi taruhannya nyawa. Kalau mereka menang, mereka bakal dapat hadiah yang besar banget. Tapi di balik semua itu, ternyata terdapat rahasia kelam dan kisah nyata di balik drama ini. Karena aku yakin, nasi goreng itu direbus. Kita langsung ke penjelasannya. Ini cerita tentang anak umur 12 tahun, namanya Chung, sekitar tahun 1982. Dia cuma anak kecil yang pinter banget, dan dia itu di kelas suka ranking 1, ranking 2, dan dia itu pinter banget di kelas. Dia anak yang baik, bahkan saat ibunya sakit, dia itu yang ngerawat dan masakin masakan buat ibunya. Sebagai anak laki-laki satu-satunya di keluarganya, dia merasa tanggung jawabnya itu besar banget. Tapi suatu hari di tahun 1982, dia itu pergi keluar tapi nggak pulang-pulang. Akhirnya diketahui kalau Chong itu pergi ke kota sama tetangganya. Jadi bayangin aja, ada anak 12 tahun pergi ke kota dan dia ngeliat banyak hal yang bikin dia penasaran. Dia mampir ke arcade dan dia main-main di situ. Waktu itu sih dia lagi seneng banget. Sampai tiba-tiba ada polisi nyamperin dia dan nanya, "Kamu ngapain di sini sendirian?" gitu. Terus mereka bilang, "Sini ikut kami ke kantor polisi, nanti kami antar kamu pulang." Namanya juga anak 12 tahun yang polos, dia nurut aja karena mikir kalau itu kan polisi, harusnya bisa dipercaya dan aman-aman aja. Akhirnya dia ikut ke kantor dan dia itu nggak mengetahui sebenarnya ajakan itulah yang akan mengubah hidup dia selamanya. Sejak saat itu banyak banget anak yang hilang tanpa alasan dan tanpa jejak. Ini Miss Lee, waktu itu sekitar tahun 1983, usianya baru 7 tahun. Dia sama adiknya lagi main di luar dan tiba-tiba ada polisi juga yang ngedekatin mereka. Mereka berdua akhirnya dibawa sama polisi dan dibawa ke kantor untuk beberapa waktu. Polisi bilang mereka bakal diantar pulang, tapi pas mereka keluar, malah ada mobil van putih yang siap nunggu mereka buat nganter ke suatu tempat. Tapi seriusan deh, dari sini itu udah mirip banget sama series Squid Game, dimana kan ada van putih yang ngejemput orang yang pengen OTW ke tempat itu. Anak-anak itu dipaksa masuk ke van gelap itu tanpa alasan, dan baru sadar ketika mereka itu nggak sendirian di sana. Banyak anak-anak lain, bahkan ada orang dewasa juga, dan mereka dipaksa berdesakan di situ, di van yang sempit itu. Pas mereka sampai di tempat yang mereka nggak ketahui itu, disinilah mimpi buruk mereka akan dimulai. Anak-anak pada nangis dan nanya, "Ini di mana? Aku mau pulang." Tapi setiap kali mereka nangis atau protes, para penjaga langsung mukulin mereka dengan brutal. Begitu masuk ke bangunan aneh itu, para korban bilang tempatnya itu mirip banget sama penjara. Ada pintu baja tebal yang cuma bisa dibuka dari luar. Di dalam ruangan panjang itu, ada deretan tempat tidur yang bertingkat. Dan itu muat sekitar 80-100 orang. Mereka juga kaget karena semua orang di sana itu pakai seragam yang sama, warna biru dengan garis-garis. Mereka dipaksa nyukur rambutnya sampai habis. Dan nggak boleh ada yang rambutnya panjang. Dan mereka tuh di situ udah nggak pakai nama asli. Mereka bener-bener manggil satu sama lain itu pakai angka. Mereka harus tunduk, patuh sama komando yang ada di sana. Kalau nggak, ya mereka langsung ditembak. Bener-bener udah kayak di lingkungan tentara gitu. Ada perempuan yang waktu itu baru umur 7 tahun. Dia bilang kalau misalnya ada anak-anak yang lebih muda dari dia. Bayangin, 7 tahun aja udah muda banget. Masa ada anak umur 5 tahun di situ? Setelah ganti baju, mereka langsung disuruh tidur. Tapi ya mikirlah, siapa yang bisa tidur di tempat kayak begitu? Jam 5 pagi, alarm keras berbunyi dan mereka harus segera keluar. Chong dan anak-anak lainnya yang baru datang itu bingung banget karena nggak ada yang ngasih tahu mereka ini harus ngapain. Begitu keluar, mereka kaget banget karena ternyata ada ribuan orang di sana dan semuanya seragamnya serentak sama. Mereka sadar kok di situ itu nggak cuma anak-anak, bahkan ada orang tua, orang dewasa, sepuh-sepuh di situ.
Foto asli dari kamar ini udah persis kayak di film horor. Bangunan-bangunan itu dikelilingi tembok beton, dan kalau ada yang nyoba kabur, semua prajuritnya itu siap dengan senjata. Lokasinya itu terpencil banget, kayak ada di tengah hutan yang jauh dari mana-mana. Nah, sampai di sini itu udah persis banget kayak di Squid Game, di mana tempatnya itu emang tersembunyi di tengah hutan. Tempat ini tuh kayak kota kecil gitu loh. Jadi ada pabrik, ada gereja, sekolah, tempat cukur, bahkan ada tempat mandi. Dan ternyata ini bukan satu-satunya lokasi. Ada beberapa camp lain di berbagai tempat di Korea Selatan. Setiap kali ada komando, semua orang langsung baris dan hormat dan nyanyi lagu-lagu tertentu. Dan waktu itu masih masuk orang-orang baru. Mereka kan nggak tahu harus ngapain. Ya sama aja. Mereka kalau nggak ngikutin, mereka bakal langsung dihajar. Nggak ada toleransi. Jadi kalau ada yang berusaha keluar dari barisan atau melawan, hukumannya langsung der. Salah satu cowok di sana itu bilang kalau di sana itu dikasih 30 sikat gigi untuk 120 orang. Sikat gigi satu buat 4 orang, ya Tuhan. Mereka juga dikasih cuma satu baju yang buat dipakai untuk sepanjang tahun. Setiap hari kerjaan mereka itu ya di pabrik sama di fasilitas. Kalian bisa lihat di foto-foto kalau anak-anak itu juga disuruh kerja. Bahkan ada yang jadi tukang cukur. Chong dan beberapa lainnya dipaksa kerja di pabrik alat pancing dan jam kerjanya itu panjang banget. Bayangin aja, anak disuruh kerja di tempat yang berbahaya dan mainin benda tajam dan alat-alat berat. Chong cerita banyak banget hal mengerikan di sana, sama kayak kisahnya di camp konsentrasi di Perang Dunia II. Di akhir hari, kalau misalnya target produksi itu nggak tercapai, semua orang bakal dihukum berat. Badan si Chong itu sampai berdarah-darah, dan kalau ada luka yang mau sembuh, itu udah langsung kebuka lagi gara-gara dipukulin. Jadi badannya si Chong itu sampai koreng-koreng begitu. Buat mereka ini udah persis kayak neraka, dan makanan di sana itu nggak pernah cukup. Duh, mana mereka nggak bisa beli ayam geprek lagi. Semua orang di sana itu kurus, kering, kelaparan, dan bahkan ada yang makan tikus buat bertahan hidup. Ada juga area khusus perempuan, dan di sana sering banget terjadi percelele sensual. Kalau ada perempuan yang hamil, dokter di sana bakal datang dan nyuntik mereka dengan obat-obatan yang nggak jelas. Saksi bilang setelah beberapa hari, perempuan itu jadi tiba-tiba nggak hamil lagi. Percelele sensual ini nggak dialami sama cewek doang, tapi cowok-cowok juga. Para korban punya gambar-gambar yang mereka ingat dari pengalaman mengerikan mereka. Detailnya ngeri banget, sampai mereka itu susah banget buat ngomongin hal ini. Jadi, ini sebenarnya tempat apa sih? Kenapa orang-orang dikumpulin di sini? Dan kenapa mereka disiksa tanpa alasan? Ternyata, tempat ini disebut Brother Welfare Center. Seharusnya tempat ini untuk menampung orang-orang yang nggak punya rumah atau keluarga. Mereka bikin tempat ini kelihatan kayak tempat program yang bagus banget, yang buat ngebantu orang-orang. Tapi ternyata itu beda banget dari kenyataannya. 70% orang di sana itu bukan orang-orang yang tunawisma. Banyak dari mereka adalah orang yang tiba-tiba dipanggil sama polisi, sama halnya si Chong. Ini Mr. Choi. Dia waktu umur 14 itu diculik. Dia ingat penjaga di sana yang menyiksa orang-orang di depan semua orang tanpa rasa kemanusiaan sama sekali. Banyak banget orang di sana berusaha kabur, tapi mereka nggak pernah berhasil. Para penjaga itu bakal nangkep mereka, dan teman-teman mereka yang berusaha kabur itu nggak bakal kelihatan lagi. Hukuman bagi orang yang berusaha kabur adalah kematian, sangat jelas. Yang paling miris dari kejadian ini adalah banyak korban yang merasa malu dengan apa yang mereka alami. Mr. Chong bilang kalau misalnya sebagai orang dewasa sekarang dia merasa malu dan sedih dengan pengalaman itu. Padahal itu sama sekali bukan salah Mr. Chong. Lalu, terus gimana dong nasib orang-orang penyandang disabilitas yang dibawa ke sana? Yang terjadi sama mereka tuh gimana? Nah, para saksi bilang kalau di sana itu ada satu area khusus namanya zona zombie. Kenapa namanya zombie? Mereka menyebutnya itu karena orang-orang disabilitas di sana itu terus-menerus disuntik-suntikin obat, dan mereka itu sampai nggak sadarkan diri. Sadis cuy. Mereka dipaksa hidup dalam keadaan kayak zombie. Nggak bisa merawat diri sendiri sama sekali. 2 tahun berlalu, dan sekarang Chong berumur 14 tahun. Suatu hari dari jauh dia itu ngeliat ada wajah-wajah yang familiar gitu, dan ternyata itu ayahnya sendiri. Orang tua anak-anak ini tiba-tiba hilang kayak ayah si Chong, jelas sangat terpukul setelah tahu bahwa ini anak gue udah hilang bertahun-tahun. Ayahnya si Chong pun jadi sering minum alkohol gara-gara stres anaknya hilang. Berkali-kali ayahnya si Chong ini datang ke kantor polisi buat ngelaporin atas kehilangan anaknya. Tapi polisi malah menganggap ayah si Chong ini nggak layak berada di masyarakat, dan akhirnya diantar ke camp ini. Ini Chong sekarang, dan dia umurnya udah 50 tahun. Untuk pertama kalinya dia cerita soal kejadian ini.
Dia bilang pas ketemu bapaknya itu, dia bukannya seneng, tapi malah malu. Ayahnya udah kelihatan lebih tua dan kelelahan, kayaknya udah kehilangan semangat hidup. Pas gak ada yang lihat, ayahnya itu menyelipkan kue beras tua yang udah lama disimpannya. Kue beras itu diberikan ke Chong itu selama libur nasional, dan ayahnya itu rela nahan lapar buat ngasih ke Chong. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan kritis kayak begitu, masih ada sifat kemanusiaan. Salah satu hal yang paling menjijikkan dari tempat ini adalah bagaimana pusat welfare ini dipromosikan sebagai tempat suci. Pemilik camp ini sering berdoa dan baca Alkitab, dan orang-orang di sana itu dipaksa buat nyanyi lagu-lagu rohani. Lagu rohani kok dipaksa nyanyi? Para korban bilang kalau mereka tuh dicekokin ajaran bahwa ini adalah perintah Tuhan. Pemakaian agama buat nge-brainwash orang-orang dan melakukan kekejaman adalah salah satu bagian yang bikin marah banget. Pada Desember 1986, ada jaksa namanya Mr. Kim lagi liburan. Waktu itu, Mr. Kim lagi berburu di hutan sama beberapa temennya. Tiba-tiba dia ngeliat orang dari arah jauh, tapi ada yang aneh dengan mereka. Dan dia ngeliat, itu kok agak aneh ya? Ada yang salah dari mereka ini. Dia ngeliat para pekerja itu dilakukan dengan sangat kasar, dan penjaganya itu ngebawa tongkat panjang buat mukulin mereka. Dan ada anjing-anjing hitam besar itu dibiarin lepas berkeliaran biar pekerja-pekerjanya itu takut. Setelah itu para pekerjanya itu dilihat digiring ke arah kandang besar yang mirip kandang hewan. Mr. Kim juga ngeliat beberapa pekerja yang kakinya itu dirantai biar nggak bisa kabur. Nah guys, perasaan si Mr. Kim ini jadi nggak enak dan dia memutuskan buat, oke, aku harus menyelidiki tempat ini lebih lanjut. Aku akan manggil teman-teman. Di area yang dia selidiki itu, ada sekitar 900 anak-anak dan remaja yang dipaksa kerja keras. Selain itu, ada 3.000 orang lainnya yang tinggal di kondisi mengerikan. Mr. Kim akhirnya menemukan kantor kepala pusat tersebut dan dia melihat kotak besar penuh dengan uang cash. Pemimpin pusat ini adalah orang namanya Mr. Park. Nah, ini udah ketemu nih villainnya nih. Waktu Mr. Kim menginterogasi Mr. Park, dia itu bersikap sangat arogan dan dia itu nggak menunjukin kerjasama. Mr. Park bilang, aku tuh nggak bisa selidiki kayak begini. Aku tuh diangkat sama orang-orang penting di pemerintahan, dan gak lain, orang penting yang dimaksud Mr. Park itu adalah Presiden Korea Selatan di masa itu. Jadi bisa dibilang ya, Mr. Park ini nggak bisa tersentuh hukum. Pemerintah ngasih banyak banget uang itu ke Mr. Park buat menjalankan camp ini. Setiap orang dibawa ke camp ini, berarti uang yang didapat sama Mr. Park ini lebih banyak. Selain itu, hasil dari kerja paksa kayak pabrik alat mancing, berpenghasilannya itu jadi punya Mr. Park. Semua yang dia perintahkan dianggap sebagai hukum di tempat itu. Emang nggak tahu diri bener Mr. Park ini. Keadaannya semakin buruk guys, pas Presiden Korea Selatan tahu bahwa negaranya itu bakal jadi tuan rumah Olimpiade di 1988. Di sini mereka itu memutuskan buat membersihkan Korea Selatan biar kelihatan bagus di mata dunia. Istilahnya mereka itu pengen membuang sampah manusia, dan yang bertugas membersihkan orang-orang itu adalah polisi. Jadi, setiap polisi itu ngebawa masuk orang ke camp ini, polisinya itu dapat semacam poin yang memungkinkan mereka untuk dapat promosi. Bahkan, Mr. Park ini muncul di TV dan bilang bahwa, aku bukan penjahat. Dia bilangnya kalau dia itu cuma pengen membersihkan Korea. Banyak orang yang setuju sama dia, karena terbukti emang jalanan itu jadi lebih bersih dari tunawisma sama anak-anak terlantar gitu. Tapi, Mr. Kim sebagai jaksa yang berdedikasi, kaget banget bahwa dia tuh dapat tekanan dari atas. Dia sering dapat telepon dari pejabat tinggi yang nyuruh dia untuk memperingan hukuman Mr. Park. Inilah yang bikin dia kehilangan kepercayaan sama hukum, karena cuma yang punya kekuasaan lah yang bisa bebas dari hukum. Presiden Chun Doo-hwan yang berkuasa waktu itu terkenal dengan gaya diktatornya. Dia dituduh melakukan banyak kekejaman. Dia dikenal punya pemerintahan militer yang keras. Itu sering banget menindak orang yang berani protes. Kalau kalian pernah nonton drama Reply 1988, mungkin kalian tahu di mana ada karakter yang protes. Nah, itu tuh Presiden Chun Doo-hwan. Sampai akhir hayatnya, Presiden Chun ini nggak pernah merasa bersalah atas kejahatan yang dia buat selama ini. Akhirnya, Mr. Park divonis. Tapi banyak tuduhan yang ada pada dia itu dihapus. Dia dihukum cuma sekitar 2 tahun 6 bulan. Bener banget ya, kejahatan yang dilakuin nggak imbang sama hukumannya sih. Dan pada tahun 1987 guys, berita ini mulai kesebar.
dan camp-camp ini akhirnya ditutup. Tapi karena ini adalah program yang dijalankan pemerintah, jadi mereka itu cuma ganti nama dan pindah lokasi. Mr. Chong yang tahu bahwa dia itu bakal dipindah ke tempat lain, tiba-tiba dikabarin kalau misalnya ayahnya itu meninggal. Nggak ada yang tahu pasti kenapa ayahnya meninggal, tapi orang-orang itu menduga kalau misalnya ayahnya itu mungkin kecapean dan karena disiksa terus kan di camp itu. Camp konsentrasi ini bertahan sekitar 12 tahun dengan total korban itu ada 3.437 orang. Setelah camp-camp ini ditutup sekitar tahun 1988, pemerintah tetap ngejalanin program ini dengan nama yang berbeda di lokasi yang berbeda. Emang katanya nggak sekejam sebelumnya, tapi ya masih ada aja kekerasan yang terjadi di camp-camp tersebut. Alasan kenapa korban-korban ini baru bisa bicara sekarang adalah karena stigma yang mereka rasakan. Mereka itu takut kok misalnya mereka itu dianggap tidak layak di masyarakat dan dicap buruk selamanya. Kayak yang aku bilang tadi, orang-orang di sini kan mulai di penjara pas mereka masih anak-anak. Sekarang mereka udah besar. Dan ketika mereka keluar, mereka itu udah nggak punya keluarga lagi. Jadi mereka itu tinggal di panti asuhan, di fasilitas tertentu, bahkan ada yang di fasilitas mental. Semua trauma dan penyiksaan yang mereka alami itu bikin mereka susah berkembang jadi orang dewasa yang sehat. Ada pria yang dibawa ke camp bersama kakaknya, tapi dia itu sebenarnya biasa-biasa aja, baik-baik aja. Tapi di akhir malah kakaknya yang jadi penyandang disabilitas gara-gara trauma yang dijalani. Baru pas tahun 2012, 25 tahun setelah kejadian ini, satu persatu korban mulai berani bicara depan umum. Orang pertama yang berani ngomong adalah Mr. Han yang mulai protes sendirian di depan gedung pengadilan. Dia bilang, umur saya sekarang 37 tahun. Tapi cerita yang saya bawa ini adalah dari diri saya yang masih umur 6 tahun. Dia bilang yang paling penting adalah sekarang kita bisa menjalani hidup dengan normal. Sayangnya pengadilan bilang kalau misalnya masa keadaluarsa untuk kasus ini udah lama berakhir dan mereka nggak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Selain itu, Mr. Park yang harusnya tanggung jawab atas kasus ini meninggal pada tahun 2016. Banyak tim dokumenter yang berusaha wawancara Mr. Park, tapi karena kondisi yang lemah dan dia juga katanya mengalami demensia. Dia nggak bisa ingat apa-apa lagi dan tampaknya udah kayak sepuh-sepuh, udah tua, udah kakek. Sampai akhir hayatnya, Mr. Park hidup sebagai orang kaya dengan uang yang dia hasilkan dari program ini. Uangnya dipakai buat beli gedung, beli aset, dan bikin keluarganya hidup kaya raya. Untuk menuntut keadilan, para korban sampai mendirikan tenda dan protes di depan gedung pengadilan sampai sekitar 900 hari. Akhirnya pada tahun 2020, pengadilan setuju untuk mengadakan penyelidikan ulang atas kasus Brother Welfare Center ini. Yes, bener. Sampai hari ini, para korban itu belum menerima kompensasi. Mereka percaya mereka tuh layak mendapatkannya karena penderitaan yang mereka alami gara-gara program ini parah banget, dan itu sendiri kan program yang dijalanin pemerintah. Mereka menyadari bahwa pelaku kekejaman ini masih hidup bebas dan mereka itu nggak bisa menerima fakta itu dan bikin mereka makin marah. Sekarang mereka udah dewasa dan bisa membela diri. Beda banget dari pas mereka masih kecil tuh mereka diperlakukan kayak begitu, mereka nggak bisa ngelawan. Oke guys, gitu aja tentang kisah nyata di balik series terkenal Squid Game. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, share, dan komentar pendapat kalian tentang video ini. Jangan lupa subscribe dan pencet notifikasinya, biar kita bisa ketemu lagi di next video. That's it. Bye-bye.